Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Halo, selamat datang di ibadah online kita. Sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan, saya mau mengajak semua untuk membaca dari firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 10. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku.
Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu yang akan memegang aku. Amin. Aku percaya di saat kita semakin dalam memuji dan menyembah Tuhan dan memuliakan Dia, semakin dalam juga kita akan mengerti dan kita akan tahu akan kebesaran Tuhan dan kekudusannya dalam kehidupan kita. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Thank you Jesus.
memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang mengenal sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Yes, God. Ya Tuhan, sungguh benar Tuhan, bahwa walau dunia Tuhan melihat setiap rupa Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang tahu kedalaman hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita mau mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaki langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Thank you, Jesus. Thank you, God. We worship you, Jesus. We praise your name, O God. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and now we'll sing for your goodness forevermore. What is your name, Jesus?
as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? We praise your name.
the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, senang sekali bisa ketemu lagi. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kita boleh ada dalam kondisi yang baik dalam pengasihan tangan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kembali kita boleh tundukkan kepala kita berdoa minta pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, perlindungan Tuhan. Berdoa pada sore hari ini saat kami mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan itu boleh mengubahkan kehidupan kami. Firman Tuhan boleh tertanam jauh di dalam hati kami, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat firman Tuhan, kehidupan kami boleh dikuatkan selalu, disegarkan selalu. Dan kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menjadi berkat buat banyak orang. Roh Kudus yang berkati sehingga firman Tuhan terbuka, Tuhan disingkapkan kepada setiap kami secara pribadi. Dan kami tidak pernah sama lagi, kami boleh terus bertumbuh, semakin dewasa dalam karakter kami, dalam karya kami, semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau sampaikan sebuah firman Tuhan, di mana ketika saya berdoa untuk firman pada sore hari ini, ada satu perikop yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Judul dari khotbah saya pada sore hari ini adalah Through the Shaking, atau melalui goncangan-goncangan yang ada. Saya berdoa firman ini memberikan kembali kekuatan buat kita, kesegaran buat kita, sehingga terlepas dari apapun yang terjadi, sungguh kita boleh tetap teguh, kita boleh bukan hanya tetap kuat, tapi bahkan lewat kehidupan kita, pada saat ini kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nah, Tuhan taruh sebuah perikop yaitu dari kitab Markus pasal yang Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Ini menceritakan tentang bagaimana ketika Yesus bersama murid-muridnya dalam sebuah perahu, mereka ada dalam sebuah area dan tiba-tiba ada yang namanya badai atau taufan atau angin ribut seperti itu. Nah, kita lihat firman Tuhan ya, mulai ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, saudara bayangkan. Jadi ketika mereka sedang tenang-tenang, Alkitab mengatakan tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Di dalam terjemahan lain, bahasa Indonesia dikatakan ada sebuah angin ribut. Ada angin ribut yang terjadi dan kemudian itu membawa air menjadi naik, ombak yang begitu besar sehingga masuk ke dalam perahu dan mereka melihat bahwa perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ini bisa membawa kepada perahu ini menjadi tenggelam. Nah, saya renungkan firman ini. Dan ini yang Tuhan bukakan bahwa mari kita boleh mengerti. Saya pelajari kata demi kata daripada ayat yang ke-37 ini. Ternyata waktu ditulis angin ribut itu mengamuklah angin ribut atau ada taufan yang sangat dahsyat. Di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan tempest. Tempest itu
bahasa aslinya atau kalau dipelajari dari bahasa Yunani itu ternyata ditulis dengan sebuah kata yaitu seismos. Yang kita tahu kalau di dalam geologi itu ada sebuah istilah namanya seismik atau sebuah goncangan. Jadi goncangan terjadi. Dalam terjemahannya dikatakan it's a commotion of the air, of the ground, atau sebuah earthquake. Sebuah gempa bumi yang luar biasa, having a strong and widespread impact. Jadi ternyata pada waktu itu yang terjadi itu bukan hanya sekedar angin yang tiba-tiba menjadi besar atau taufan atau angin ribut. Tetapi yang terjadi saat itu adalah sebuah goncangan pada dasar bumi yang mengakibatkan seperti ada pergeseran dan perubahan tatanan alam sehingga mengakibatkan sebuah gempa bumi. Dan kalau saudara lihat ketika tsunami terjadi itu terjadi karena biasanya ada sebuah lempengan di bawah laut yang turun atau patah begitu ya, kemudian itu mengakibatkan sebuah ombak yang luar biasa menggulung-gulung pada akhirnya mengakibatkan sampai ke pantai dan itu air menjadi naik luar biasa. Tapi itu terjadi semua karena ada yang namanya gempa bumi sehingga air berpengaruh juga kepada udara dan mengakibatkan taufan atau angin ribut. Nah, di dalam kehidupan kita kalau kita lihat, kita sekarang berada di dalam minggu pertama di bulan Juni. Kita ingat bagaimana 3-4 bulan lalu masih ada dalam kondisi yang masih oke begitu. Kita masih ibadah sama-sama. Tapi kita tahu bahwa ada sebuah hal yang terjadi di Wuhan dengan wabah virus COVID-19. Dan saudara, tiba-tiba kehidupan kita berubah. Tatanan kehidupan kita berubah. Yang dulu normal, sekarang kita menjalani kehidupan kita di mana sebelumnya itu aneh, tidak biasa, satu hal yang baru, tapi ini menjadi satu hal yang normal sekarang. Yang kita kenal dengan the new normal. Atau ya ada tatanan kehidupan yang baru di mana kita pada akhirnya menjadi biasa dengan apa yang kita jalani pada hari-hari ini. Di mana waktu itu kita tidak pernah berpikir bahwa virus yang ada di Wuhan bisa jauh-jauh sampai di Amerika. Atau mungkin juga di bangsa-bangsa lain, negara lain. Orang tidak berpikir bahwa virus itu akan bisa sampai ke sini. Dan pada akhirnya itu menyebar sampai di negara ini, sampai di negara-negara lain. Dan bahkan menjadi wabah di banyak negara. Dan kita mengalami apa yang kita alami sekarang. Nah kalau sebelumnya saya lihat bahwa apa yang terjadi kepada murid-murid dan Yesus itu adalah sebuah seismos atau seismik di dalam alam yang natural. Tapi saat ini yang kita alami, kita mengalami sebuah seismos atau seismik di alam yang supernatural, di dalam jiwa kita. Di mana ini merupakan sebuah goncangan yang begitu besar dalam skala yang luas, skala yang besar-besaran, dan terjadi sebuah perubahan besar di dalam banyak hal. Ada perubahan tatanan hidup, ada perubahan kebiasaan, perubahan budaya, perubahan kehidupan yang kembali kita katakan new normal. Dalam goncangan kehidupan, kita tahu bahwa ada mungkin teman-teman kita atau bahkan keluarga kita yang mereka dikurangin jam kerjanya atau bahkan sampai diberhentikan sehingga mereka tidak memiliki penghasilan dalam hidup mereka. Atau orang yang bisa jadi mereka kerja di rumah. Pada awalnya pada awalnya senang karena bekerja dari rumah. Tapi lama-kelamaan saya lihat banyak juga yang bosan, banyak juga yang stres. Bahkan data membuktikan bahwa ada banyak pertengkaran yang terjadi antara suami dengan istri karena suami istri bertemu lebih sering di rumah. Begitu. Itu memberikan dampak yang negatif ternyata dalam kehidupan rumah tangga. Data perceraian bisa dilihat itu semakin tinggi di banyak tempat, di banyak negara. Belum lagi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya yang meninggal karena virus COVID-19 ini. Dan yang menjadi sedihnya bahwa mereka tidak bisa menguburkan anggota keluarga mereka. Kisah-kisah yang pilu buat kita. Atau secara umum banyak orang mengalami tekanan dalam hidup mereka karena mereka di rumah. Bahkan ada anak-anak juga yang mengalami tekanan. Yang dewasa work from home, mereka akhirnya juga belajar dari rumah, mereka tidak bisa keluar, mereka tidak bisa main. Dalam kota-kota besar terlebih lagi yang lebih padat,
mereka tidak bisa kemana-mana, dan ada anak-anak juga yang tertekan, stres, depresi, dan sebagainya. Nah, saudara lihat bahwa murid-murid mengalami sebuah goncangan pada waktu itu. Di mana ada angin ribut, badai, yang membuat mereka takut. Yang membuat mereka takut, mereka khawatir. Dan hari-hari ini juga sebenarnya sama. Goncangan, seismos atau seismik yang terjadi dalam kehidupan kita, itu membuat banyak orang menjadi khawatir, mereka menjadi takut. Takut akan masa depan mereka, takut akan masa depan anak-anak mereka. Bagaimana ini dan itu dan sebagainya. Nah, mari kita lanjut. Kita lihat di ayat yang ke-38 dari kitab Markus pasal yang keempat ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Nah, ini Yesus tenang-tenang saja. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi ini saya bayangkan sedang ada badai, murid-murid melihat Yesus sedang tidur di buritan, di dalam. Kemudian murid-murid datang dan membangunkan dia dan berkata, "Ini guru, kenapa engkau tidak peduli? Kita mau binasa nih." Dengan kata lain seolah murid-murid berkata bahwa, "Ini guru tidak pedulikah engkau bahwa kita akan mati ini? Perahu sudah penuh, sebentar lagi kita akan bisa tenggelam dan kita bisa mati semuanya." Saudara, kalau pernah nonton sebuah program di TV, di Discovery Channel, kalau tidak salah ada yang namanya Deadliest Catch. Di mana satu kapal dengan beberapa orang, mereka berlayar ke daerah kutub kalau tidak salah, di mana dingin sekali. Bahkan bisa sampai air yang dari laut itu bisa membeku di tali-tali kapal dan lain sebagainya. Mereka coba tangkap kepiting besar ya, king crab. Dan itu kalau dilihat badai yang terjadi itu, wah, mengombang-ambingkan kapal yang ada, di mana air itu datang dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, menerpa mereka begitu. Sampai wah, kapalnya bisa benar-benar hampir tenggelam. Dan saya lihat kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini menarik bahwa Yesus tenang-tenang saja. Dan buat murid-muridnya, mereka berpikir bahwa, oh ini gimana ya? Saudara tahu bahwa ini tentu murid-murid yang mengikuti Yesus. Mengikuti apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus sampaikan, mujizat, mereka melihat semuanya ya. Jadi mereka bukan orang-orang yang tidak memiliki iman. Tapi pada goncangan kali ini, mereka begitu takut sehingga mereka datang kepada Yesus dan mereka berkata kepada Yesus. Seolah iman mereka ini menjadi luntur atau hilang. Bahwa Tuhan, tidak pedulikah engkau, ini kami akan mati, kami akan binasa. Dalam kondisi kehidupan kita, dalam apa yang kita alami, dalam goncangan yang engkau alami, mungkin kau bertanya, "Tuhan, mengapa engkau tidak memperdulikan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Yesus membiarkan kita atau meninggalkan kita?" Atau kita bertanya-tanya, "Tuhan, mana pertolonganmu Tuhan? Mana pertolongan Tuhan dalam kondisiku yang seperti ini?" Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa murid-murid Yesus adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Jadi mereka, kalau dalam bahasa Inggrisnya berpengalaman itu dikatakan seasoned. Jadi mereka sudah merasakan suka dukanya, yang enak dan yang tidak enak dalam menjala ikan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tahu tempat di mana mereka sedang pergi ini, area ini, dengan areanya, dengan airnya, dengan bukit-bukitnya. Dan dari sejarah kita bisa pelajari bahwa ini adalah orang-orang yang bisa jadi bahkan sejak kecil mereka sudah dibawa, jadi mereka sudah belajar, dimuridkan, diajar oleh orang tua mereka untuk memancing, untuk menjala ikan. Tetapi kita lihat bahwa pada kali ini mereka takut. Saya percaya ini bukan badai yang pertama. Ini bukan angin ribut yang pertama. Bukan ombak yang pertama tentunya. Bukan satu hal yang goncangan yang pertama. Tapi pada kali ini mereka begitu takut sehingga mereka datang kepada Tuhan dan mereka bertanya kepada Tuhan seolah Tuhan meninggalkan mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mereka ini mengalami sebuah angin yang besar, hantaman ombak yang begitu besar, wah, kiri kanan. Dan mereka melihat air semakin tinggi akan menenggelamkan kapal. Dan apa yang mereka alami? Mereka mengalami secara fisik. Kulit mereka merasakan,
Mungkin ya semua ada beberapa indera dari mereka merasakan semuanya itu. Secara fisik mereka berada dalam sebuah goncangan yang luar biasa. Tapi apa yang Yesus lakukan? Apa yang menjadi tindakan Yesus? Kita lihat, Yesus bangun. Markus 4 ayat ke-39, firman Tuhan katakan seperti ini. Ia pun bangun, ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara bayangkan, dari asalnya ada badai yang luar biasa, perahu digoncangkan dengan angin. Wah, itu kalau dibilang taufan, tempest, itu sebuah angin ribut yang besar. Ketika Yesus katakan, diam, tenanglah. Maka saat itu juga danau itu menjadi teduh sekali. Angin berhembus, mungkin tiba-tiba awan terbuka, ada sinar. Wah, menjadi begitu indah. Kita lihat ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka. Nah, ini menarik. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini menjadi perkataan Tuhan. Ternyata apa yang Yesus katakan itu merubah pikiran dari murid-muridnya. Itu merubah pemahaman dari murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan seperti ini. Tuhan Yesus tanya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Gimana bisa kamu tidak punya iman? Kenapa kamu bisa begitu takut? Kenapa kamu begitu khawatir? Seolah-olah kamu akan mati. Well, sebenarnya saya pikir ini sebuah hal yang wajar ya secara manusia. Kalau saya ada di sana tentu sudah, wah, dengan goncangan apa yang ada, angin ribut, saya juga pasti akan panik tentu. Tapi Yesus katakan, Yesus malah istilahnya rebuke ya. Tuhan Yesus katakan bahwa kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak memiliki iman? Begitu. Nah saudara, mari kita lihat dalam kehidupan kita. Sore hari ini mari kita lihat. Kalau ada goncangan, goncangan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Wah, seperti tadi ada orang yang memiliki goncangan dalam keuangan mereka. Karena ada yang dikurangi jam kerjanya atau diberhentikan. Atau ada orang yang mengalami goncangan tekanan dalam jiwa mereka. Karena mereka bosan, karena mereka tertekan, mereka hilang pengharapan. Atau bisa jadi mungkin engkau oke secara keuangan. Tuhan pelihara, puji Tuhan. Ada berkat yang daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Engkau tidak mengalami dikeluarkan dari pekerjaan. Tapi bisa jadi engkau mengalami sebuah goncangan karena banyak hal. Atau misalnya karena ada doa yang selama ini sudah engkau doakan, engkau gumuli, engkau bawa terus dalam Tuhan. Tetapi sampai hari ini engkau belum menerima hasil daripada jawaban doamu. Sehingga imanmu tergoncang, imanmu terkikis. Atau bisa jadi banyak hal yang lain yang membuat kita sebenarnya apa yang kita pegang, dasar-dasar yang sudah ditaruh dalam kehidupan kita, itu menjadi tergoncang, membuat kita ragu. Ragu akan siapa diri kita, ragu akan identitas kita, ragu akan bisa jadi akan Tuhan kita, di mana Tuhan kita, kenapa Tuhan tidak tolong saya, kenapa Tuhan membiarkan saya, kenapa Tuhan meninggalkan saya, dan seperti itu dan seperti itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dalam kondisi seperti ini, sebenarnya kita memiliki dua pilihan. Kita memiliki dua pilihan. Yang pertama, dalam setiap hal yang kita terima, terjadi dalam hidup kita bisa khawatir dan takut, tentunya. Seolah Tuhan tidak peduli akan kehidupan kita. Seolah Tuhan membiarkan atau meninggalkan kita. Well, dalam setiap goncangan yang terjadi dalam hidup kita, sangat mudah untuk kita terjebak dalam kekhawatiran dan ketakutan. Engkau bisa jadi takut dan khawatir karena hari esok, karena masa depanmu. Bagaimana hal ini, bagaimana dengan hal ini dalam kehidupan saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
saya pastikan kalau engkau melihat hanya dengan mata jasmanimu, engkau merasakan dengan tubuh jasmanimu, engkau menilai semuanya secara fisik, engkau menciptakan hasil akhir dalam pikiranmu berdasarkan kondisimu pada hari ini, maka engkau akan khawatir dan engkau akan takut. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Betul? Sebagai manusia, sangat mudah untuk kita menjadi takut, menjadi khawatir. Atau yang kedua, pilihan yang kedua, engkau boleh memiliki iman dan percaya pada Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Sehingga kita mengalahkan ketakutan kita dan kembali kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Mari kita renungkan kembali apa yang Yesus katakan. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Wah, cukup tajam. Saudara, takut terhadap bahaya itu merupakan sebuah hal yang wajar. Takut terhadap bahaya yang dapat menimpa kita itu satu hal yang wajar, di mana ya kita mempersiapkan untuk semuanya berjalan dengan baik tentunya. Itu sebuah hal yang manusiawi ya. Tetapi sebenarnya apa yang Yesus tegur itu adalah sebuah ketakutan bahwa kita pada akhirnya percaya kepada kuasa yang lebih kecil daripada percaya kepada kuasa yang lebih besar yang ada di dalam diri kita. Atau pada Tuhan itu sendiri. Murid-murid mereka takut terhadap kuasa alam yang mampu menenggelamkan mereka, mampu membuat mereka mati. Tetapi mereka lupa akan kuasa yang lebih besar daripada semuanya itu yang ada, yaitu kuasa Tuhan. Di mana kuasa Tuhan adalah kuasa yang lebih daripada segalanya. Saudara yang kasih Tuhan, siapa atau apa yang kita percaya paling berkuasa, itu akan menjadi tuan dalam pikiran dan akhirnya tindakan kita. Saya ulangi sekali lagi. Karena siapa atau apa yang kita percaya paling berkuasa, itu akan menjadi tuan dari pikiran dan tindakan kita. So, apa yang kau percaya pada hari-hari ini? Apakah engkau percaya kepada apa yang terjadi? Kau berpegang pada yang terjadi? Kau percaya lebih kepada pemerintah mungkin? Well, kita menuruti pemerintah tentu. Tapi kita tidak menggantungkan iman kita kepada orang. Atau kepada situasi. Pada organisasi. Nah, yang perlu kita lakukan dalam goncangan yang ada adalah percaya kepada Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan Tuhan bahkan memberikan firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Kita perlu kembali berserah penuh kepada Tuhan, menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita, dan Tuhan menjaga kita, Tuhan mencukupi kita, Tuhan memberkati kita. Setelah kita percaya dan berserah, kemudian kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bertindak dengan otoritas firman Tuhan. Seperti apa yang Yesus katakan. Yesus katakan, diam dan tenanglah. Maka badai itu menjadi tenang. Nah, ayat yang ke-41 kita lanjut. Markus pasal ke-4. Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wah, ini luar biasa sekali. Dia adalah Yesus. Dan mereka bisa melihat, ini angin, danau, physical being, itu takluk kepada perkataan daripada satu orang ini. Perkataan Yesus. Kenapa? Karena perkataan Tuhan, firman Tuhan adalah perkataan yang berkuasa. Saudara lihat menarik. Di awal, murid-murid takut. Karena ada badai yang terjadi. Setelah Yesus hardik badainya menjadi tenang, ternyata murid-murid masih takut juga. Ya, di ayat 41 dikatakan mereka menjadi bahkan sangat takut. Wah, ini bagaimana ini jadinya? Ternyata murid-murid menjadi sangat takut. Tapi kali ini murid-murid takut bukan karena takut mau mati, bukan gentar atau khawatir, bukan karena takut akan tenggelam. Tetapi murid-murid takut karena mereka ternyata kagum akan Tuhan. Mereka hormat akan Tuhan dan mereka memiliki ketakutan itu yang memberikan sukacita dalam diri mereka karena ternyata Yesus bekerja dalam situasi mereka. Wah, ini luar biasa.
Mereka menjadi begitu melihat bahwa ternyata ada Tuhan yang luar biasa dan mereka hormat, mereka takut kepada Tuhan. Bukan takut yang mati seperti tadi, tapi mereka melihat begitu besar kuasa Tuhan yang pada akhirnya menenangkan badai yang ada. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-135 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Biar ini boleh menjadi kekuatan setiap kita ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ini tentang siapa Tuhan kita. Ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan, saudara perhatikan terakhir kata Allah itu ditulis dengan huruf kecil. Jadi Tuhan itu maha besar. Luar biasa. Kuasanya begitu besar. Otoritasnya begitu besar. Kehadirannya begitu luar biasa. Dan Tuhan itu melebihi dari segala Allah. Nah ini saudara. Our God is a great God. He has the authority. And you know that the authority has been given to us. To every one of us. Jadi mari kita bertindak dengan otoritas Tuhan. Kita perkatakan di dalam doa kita. Maka saya percaya ada situasi yang boleh berubah. Nah, saudara, kalau dikatakan tadi bahwa Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Maksudnya apa? Di dalam dunia ini, dalam kehidupan manusia, banyak orang memiliki Allah-Allah dalam hidup mereka. Ada yang menjadikan uang sebagai Allah mereka senang, mereka tenang, mereka nyaman kalau mereka memiliki uang. Pekerjaan bisa jadi Allah. Hal yang melebihi Tuhan yang membuat kita bergantung kepadanya. Itu bisa menjadi Allah lain. Tetapi ternyata Tuhan kita melebihi daripada semuanya itu. Melebihi daripada Allah-Allah lain itu. Saudara yang kasih Tuhan, untuk itu mari kita bergantung kepada Tuhan. Kita pakai otoritas daripada Tuhan. Kita pakai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bertindak berdasarkan dengan otoritas. Kita perkatakan kebaikan, kita perkatakan ketenangan. Kita perkatakan kepada badai kita untuk tenang. Kita perkatakan berkat dalam hidup kita. Bahkan kita boleh taruh pengharapan kita bukan kepada Allah lain, tetapi kepada Tuhan kita. Nah ayat yang ke-6 berikutnya. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi. Di laut dan di segenap samudra raya. So Tuhan kita ini adalah Tuhan yang berdaulat. Sovereign God. Dia luar biasa. Ayat yang ke-7 kemudian. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Ini berbicara tentang hal-hal fisik nih tadi. Bahwa ternyata di dalam otoritas Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, Tuhan bisa membuat angin besar menjadi tenang, badai taufan menjadi tenang, ombak yang besar yang mengamuk menjadi tenang. Tetapi juga Tuhan yang mengatur semuanya. Ia bisa membuat kilat mengikuti hujan, ia bisa mengeluarkan angin dari perbendaharaannya, ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Hal-hal yang luar biasa yang kita bisa lihat di sekeliling kita. Apa yang terjadi itu merupakan bukti daripada keluar biasaannya Tuhan. Jadi Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. God did wonderful things. It's wondrous things. The impossible things. And amazing things. Jadi hal yang tidak pernah kita lihat, hal yang tidak pernah kita bayangkan, terobosan yang tidak mungkin, mujizat yang buat kita, well itu tidak mungkin tapi bisa terjadi, itu adalah pekerjaan Tuhan kita. Jadi saya mau ajak buat setiap kita di tempat ini, percayalah bahwa kondisimu hari ini, itu bukanlah masa depanmu. Apa yang kau alami hari ini, itu bukanlah masa depanmu seumur hidupmu. Ada amin. Saudara katakan amin. Karena rencana Tuhan adalah rencana kebaikan. Rencana yang penuh dengan damai sejahtera. So, bahkan saya percaya kalau ada goncangan yang sedang kau alami pada hari-hari ini. Goncangan yang terjadi itu tidak akan berlangsung lama. Saya percaya, saya berdoa, bahkan wabah ini juga boleh berlalu. Ada waktunya di mana kita akan keluar dari apa yang sedang kita alami. Kita boleh terus bergantung, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan dalam setiap hal apapun yang terjadi, kita terus bergantung dan percaya kepada Tuhan.
yang menjadi jaminan dalam hidup kita. So Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, through the shaking, dalam melewati goncangan-goncangan yang ada dalam hidup kita ini, mari kita kembali kepada Yesus. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tapi Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Sore hari ini, mari kita tutup dengan sebuah perjamuan. Kita melihat kembali apa yang Yesus lakukan. Bahwa ketika Yesus disalibkan, Dia menanggung semuanya. Dia menanggung setiap dosa kita, membayar setiap dosa kita lunas, harganya dibayar. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan katakan seperti ini. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saudara boleh siapkan elemen perjamuan yang ada. Saat kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan, mari kita boleh kembali melihat karya Yesus yang luar biasa. Sehingga kita boleh disatukan di dalam pikiran kita, apa yang menjadi tubuh Tuhan yang dikorbankan, itu menjadi satu dalam kehidupan kita. Dan darah Yesus menjadi sumber kekuatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ambil elemen perjamuan ini yang menjadi perlambang daripada tubuh Yesus. Kita ambil dan kita makan bersama-sama. Seperti firman Tuhan katakan tadi bahwa ini merupakan lambang daripada darah Yesus. Setiap kali kita minumnya, kita mengingat akan Tuhan. Kita mengingat bahwa melalui kematian Yesus, dalam beberapa seri ini kita belajar bahwa Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, Dia naik sorga, Dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang luar biasa. Dan lewat darah Tuhan, kita disucikan, kita dikuduskan. Firman Tuhan katakan, meskipun dosamu merah seperti kirmizi, itu boleh menjadi putih seperti salju. Dan darah Yesus yang memampukan kita. Ada kuasa di dalam darah Tuhan. Mari saudara, kita ambil bagian dalam darah Yesus dan miliki iman di dalam dirimu. Ambillah dan minumlah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari selalu untuk kita boleh memberikan diri kita disatukan dengan Tuhan. Hati kita disatukan dengan hati Tuhan. Pikiran kita disatukan dengan pikiran Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang semakin disempurnakan, serupa, segambar dengan Yesus Kristus. Saya berdoa, saya percaya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan boleh perhatikan setiap hal yang sedang engkau gumuli pada hari-hari ini. Meskipun engkau ada dalam goncangan, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur, dan saya akan tutup ibadah kita sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat tubuh Tuhan, buat darah Tuhan yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Sebuah karya yang luar biasa, di mana karena apa yang kami perbuat, tetapi engkau boleh menggantikan. Engkau boleh menanggung setiap hukuman yang harusnya kami tanggung Tuhan. Mengucap syukur Bapa buat karya yang luar biasa Tuhan. Darahmu tercurah buat setiap kami. Tubuhmu dikorbankan. Sehingga kami tidak perlu mengalami kematian. Tetapi oleh tubuh dan darah Tuhan kami boleh dihidupkan. Dan bahkan kami boleh memiliki sebuah jaminan keselamatan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa. Biar setiap jemaat Tuhan di tempat ini, mereka boleh hidup di dalam kuasa Tuhan lebih lagi Tuhan. Mereka tidak kalah oleh kuasa iblis atau tipu muslihat iblis. Tapi mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang berjalan dengan kuasa di dalam Tuhan. Dan berdoa Tuhan,
Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh terus mendampingi setiap kami. Kami percaya bahwa badai itu boleh berlalu. Bahwa it shall pass. Dan kami boleh tetap nyaman mengetahui bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Sukacita kami Tuhan, kedamaian kami, ketenangan kami taruh di dalam Engkau. Pengharapan kami tahu itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Dunia boleh goncang, natural being boleh goncang, tapi iman kami tidak akan goncang karena kami punya Yesus yang menjadi batu karang kami yang teguh. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, biar engkau boleh diberkati dalam setiap hal yang engkau lakukan, di dalam langkah kakimu, di dalam pekerjaan tanganmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan boleh membuat engkau berhasil. Tuhan boleh membuat engkau maju terus dan advance in many areas in your life. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, engkau adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday RCBC family. See you next week.